Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan salam hormat kepada Bapak Dr. Winarno, SPD, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Pembelajaran PKN, dan juga kepada teman-teman semua yang saya sayangi dan saya cintai. Nah, kami dari kelompok 9 dengan anggota yang pertama ada Irfanuddin Tegar Mahendra dengan NIM K6423041. Yang kedua ada Maria Stafaradila dengan NIM K6423047. Yang ketiga saya sendiri Nabila Nurasyiah dengan NIM K6423051. Kemudian yang keempat ada Novalita Putri Santosa dengan NIM K6423055. Dan yang terakhir ada Puspita Putri Emilia dengan NIM K6423057. Nah, di sini kelompok kami akan menyampaikan terkait konsep-konsep dalam civic education atau pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut. Pendidikan kewarganegaraan dan civics education merupakan bagian dari mata pelajaran tradisi social studies yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, peduli, dan bertanggung jawab dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya memiliki hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berfokus pada pembelajaran tentang negara, kewarganegaraan, dan kehidupan berbangsa. Melalui pendidikan kewarganegaraan, siswa diajak untuk memahami dasar-dasar negara, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi. Tujuan utamanya adalah membentuk sikap dan perilaku positif terhadap negara dan masyarakat. Civic education merupakan istilah internasional yang mirip dengan pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajaran ini menekankan pelajaran tentang sistem pemerintahan, proses politik, dan peran warga negara dalam kehidupan masyarakat. Siswa diajak untuk memahami bagaimana sistem politik bekerja, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Keduanya penting untuk membantu siswa memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, mendorong partisipasi dalam kehidupan demokrasi, dan membangun rasa cinta tanah air. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan atau civics education dalam tradisi social studies merupakan peran sentral dalam membentuk generasi yang memiliki pemahaman mendalam tentang kewarganegaraan dan kontribusi mereka dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Kompetensi kewarganegaraan adalah seperangkat pengetahuan, nilai, dan sikap serta keterampilan yang mendukung menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Margaret Steinman Branson menyatakan bahwa terdapat 3 kompetensi kewarganegaraan utama pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, yang kedua ada keterampilan kewarganegaraan atau civic skill, dan yang ketiga adalah sikap kewarganegaraan atau civic disposition. Lalu, apa itu civic knowledge, civic skill, dan civic dispositional? Yang pertama yaitu civic knowledge berkaitan dengan isi atau apa yang harus warga negara ketahui. Lalu, yang kedua yaitu civic skill, merupakan keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Sedangkan civic disposition berkaitan dengan karakter privat atau publik dari warga negara yang perlu dipelihara dan ditingkatkan dalam demokrasi konstitusional. Ketiga kompetensi pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan sasaran pembentukan pribadi warga negara. Lalu, area PKN atau CE. Area PKN atau Citizenship Education adalah suatu kawasan pendidikan yang mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman yang diperlukan oleh siswa untuk mengambil peran aktif dan terinformasi dalam masyarakat demokratik sebagai warga aktif dan terinformasi. Pendidikan ini dianggap sebagai materi akademik yang sama dengan subjek seperti politik atau sosiologi dan disebut dengan nama yang berbeda-beda di negara-negara yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam civic education.
atau dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang pertama yaitu ontologi. Dari pengertian, kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ontos yang berarti berada atau yang ada, dan kata logos yaitu artinya sebuah teori atau ilmu. Secara sederhana, ontologi dapat dipahami sebagai hakikat apa yang dikaji. Ontologi membahas tentang apa yang ingin diketahui, seberapa jauh ingin tahu, atau dengan perkataan lain, suatu pengajian mengenai teori tentang ada. Ontologi merupakan bahasan mengenai objek yang ingin ditelaah. Secara ontologis, dalam Civic Education atau PKN, itu mengkaji segala bentuk relasi kekuasaan yang di dalamnya itu ada kaitan dengan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab yang di dalamnya itu berfokus pada pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan atau disebut keterampilan intelektual dan partisipasi. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi sendiri itu katanya berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu episteme yang dapat diartikan sebagai pengetahuan, dan juga logos sendiri memiliki arti teori atau ilmu. Epistemologi merupakan bahasan mengenai bagaimana cara mendapatkan pengetahuan atau metode atau teori yang digunakan dalam menyusun pengetahuan. Nah, berbeda dengan pengetahuan pada umumnya, ilmu itu dapat dikatakan merupakan serangkaian pengetahuan yang didapat melalui metode keilmuan. Secara umum dapat dikatakan bahwa metode keilmuan setiap disiplin ilmu memiliki karakteristik tersendiri. Nah, secara epistemologi dalam PKN atau Civic Education itu mengkaji mengenai aspek dari hakikat keilmuan dalam pendidikan kewarganegaraan dan juga memahami fenomena dalam kewarganegaraan. Nah, yang ketiga ada aksiologi. Dalam istilah atau katanya, aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama axion yang berarti nilai dan logos yang berarti teori atau ilmu. Nah, aksiologis keilmuan itu dapat diartikan sebagai pembahasan mengenai kegunaan dari ilmu yang dikembangkan. Aksiologi itu mengkaji bagaimana ilmu tersebut dimanfaatkan. Aksiologi keilmuan dalam PKN atau studi kewarganegaraan itu mengarah pada kegunaan dan manfaat dari kajian ilmu kewarganegaraan. Aksiologi studi kewarganegaraan itu juga erat kaitannya dengan peran dan kiprah ilmuwan dan alumnus bagi masyarakat secara umum. Pendidikan kewarganegaraan sebagai sistem pengetahuan terpadu. Pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat. Sebagai sistem pengetahuan terpadu, pendidikan kewarganegaraan mencakup berbagai konsep. Yang pertama, pengembangan identitas nasional dan kepedulian lokal. Kedua, pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati. Yang keempat, pemahaman tentang isu-isu global. Dan yang kelima, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.